Sepak terjang palsu ini bisa terdeteksi selama 13 tahun terakhir. Sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri Brigjen Polisi Agung Setia dan Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapeutik BPOM Togi Junis Hutajulu. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak sudah hadir di sini. Setujukah kalau tadi saya mengatakan ini tindakan yang di luar batas kemanusiaan, anak-anak yang seharusnya diberikan proteksi sejak dini malah diberikan vaksin palsu. Saya akan ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, pertama kali mendapatkan informasi atau laporan ini dari konsumenkah atau dari pihak yang memiliki kewenangan medis atau seperti apa Pak? Ya, kita mengungkap dari proses penyelidikan. Jadi sepenuhnya ini adalah hasil dari investigasi kita. Tidak ada pihak yang melaporkan ke pihak kami, tapi kita melakukan pendalaman dan kita memfokuskan untuk masalah vaksin. Latar belakangnya untuk mendalami pada saat itu apa Pak? Karena triggernya itu apa? Ya, kita mendapat informasi awalnya di lapangan bahwa ada distribusi vaksin. Ini yang kemudian kita dalami dan kita ungkap informasi itu dan kemudian kita menemukan fakta-faktanya bahwa itu benar. Setelah mendapatkan dan juga mendapatkan fakta bahwa itu benar, apakah ada laporan dari masyarakat yang katakanlah seorang ibu yang berobat atau bervaksin di rumah sakit tertentu mengeluhkan sesuatu, bayinya sakit dan lain-lain Pak? Sampai hari ini kita belum, namun kita terus mendalami. Sampai tadi malam kita lakukan masih upaya pengembangan dari kemarin kita ke Subang, tadi malam kita ke Jakarta Timur dan kita akan terus buru para pelaku pembuat vaksin palsu. Pertama kali ditemukan ini di daerah Bekasi, betul Pak, dikonfirmasi? Iya. Di daerah Bekasi. Lalu setelah pengembangan penyelidikan ternyata vaksin palsu itu sudah beredar kemana saja Pak? Iya, faktanya yang kita temukan sekarang ada di Jawa Barat, di Subang, kemudian ada di Banten, Tangerang, kemudian di Bekasi, demikian juga di Jakarta Timur, Jakarta Barat. Banyak ternyata ya, sudah hampir menyeluruh. Tapi Pak, ini sindikatnya kami memiliki informasi dari tahun 2003 begitu. It's been 13 tahun begitu kan. 13 tahun penyelidikan yang Anda lakukan ini sudah dilakukan berapa tahun terakhir? Iya, 3 bulan terakhir ini kita melakukan pendalaman. 3 bulan terakhir ini ada pelajaran tanda kutip yang bisa diambil dalam perjalanan kasus sindikat 13 tahun Pak? Ya, ternyata mereka semua berhubungan dan satu dengan lain. Ada rantai yang kita bisa ungkap. Rantainya mulai dari bagaimana mereka mengumpulkan botol-botol bekas vaksin itu di rumah sakit. Itu ada di Jakarta, ada di Jogja, dan di tempat lain. Dia kumpulkan dan kemudian dia mulai berimprovisasi untuk memasukkan cairan infus dan bahan kimia lainnya. Kemudian dia membeli alat untuk mengepres karena itu harus dengan tutup yang rapat seperti aslinya dan kemudian dia juga harus memberikan label, dia harus membuat berhubungan dengan percetakan untuk membuatkan label, membuatkan kardusnya, packingnya yang seperti aslinya dan seperti itu. Artinya itu semua kita bisa ungkap dan akhirnya kita mengetahui bahwa jaringan ini ada setidaknya 4 jaringan yang kita 4 jaringan terkait vaksin palsu. Ya. Sampai hari ini sudah berapa orang Pak yang ditetapkan sebagai tersangka? 12 orang kita tahan. 12 orang Kita ditahan. Yang lain kita dalami lagi karena perlu untuk pengembangan. Berarti pengembangan ada sekali kemungkinan untuk bahwa vaksin ini juga beredar bahkan ke seluruh Indonesia. Ibu Togi, speechless saya mendengarnya, saya juga sebagai orang tua jadi cukup concern begitu. Cuman yang paling penasaran adalah apa sebetulnya isi dari vaksin palsu dan seberapa bahaya efek terhadap bayi bila diberikan kepada bayi untuk vaksin palsu, Bu Togi? Jadi kalau ditanyakan seberapa bahaya, sebenarnya kan tujuan imunisasi untuk memberikan kekebalan. Khususnya karena ini yang ditemukan vaksin-vaksin palsu ini adalah untuk imunisasi wajib bagi para balita, sehingga nanti efek kekebalan yang diharapkan itu tidak diperoleh. Sehingga bayi itu rentan terhadap penyakit-penyakit tersebut. Dan yang kedua juga malah nanti bisa memberikan efek samping. Efek sampingnya apa Bu Togi? Ya, efek sampingnya tergantung karena pembuat bahan bakunya, material yang dimasukkan ke dalam produk itu memang tidak memenuhi standar kualitas. Oke, sampai saat ini yang sudah diidentifikasi bahan apa yang berada di dalam, yang terkandung dalam vaksin palsu yang sekarang ini beredar? Kita belum mengkonfirmasi di laboratorium, tapi yang memang kita duga itu adalah karena berdasarkan laporan dibuat dari antara lain dari cairan infus
dan kemudian juga diberikan antibiotik gentamisin. Ya, ini dia, Anda bisa saksikan di layar kaca pemirsa informasi yang masuk ke redaksi kami mengenai bahan pembuatan vaksin bayi palsu yang seharusnya diberikan untuk memberikan imunitas, ini malah ada terkandung antibiotik. Ya, betul. Itu bahaya juga karena bisa memberikan efek resistensi kepada bayi dari usia awal manusia hidup gitu ya. Kan kita juga penuh dengan ancaman bahwa obat-obat apabila kita terinfeksi penyakit tertentu tidak bisa diobati karena manusia atau orang tersebut atau pasien tersebut sudah menggunakan antibiotik yang seharusnya tidak diberikan. Oke, pengawasannya seperti apa sekarang setelah terungkap, lalu juga yang paling penting mungkin pemirsa bertanya seperti apa untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu, apakah konsumen juga diberikan hak untuk memperlihatkan terlebih dahulu produk, karena selama ini selalu kita sudah terima jadi ini vaksinnya cuma dilihat disegel sudah, mungkin ada expired dan lain-lain, dan juga yang paling penting kalau misalnya bayinya sudah diberikan vaksin palsu, apa yang harus orang tua lakukan, pemirsa akan kami bahas selepas jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami sedang memperbincangkan mengenai bahaya vaksin palsu yang beredar saat ini di Indonesia. Sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia ada Pak Agung Setia dan juga Ibu Togi. Kembali ke Pak Agung.